Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran matematika. Meskipun masih secara daring, yang Ibu harapkan adalah kalian tetap memiliki semangat belajar yang tinggi untuk tetap mengikuti pembelajaran di madrasah. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas mengenai operasi aljabar pada bentuk akar. Di antaranya kita sudah membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk akar. Kali ini kita akan melanjutkan ke pembagian bentuk akar dan seterusnya. Sebelum kita memulai, kembali lagi Ibu ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Rajin-rajinlah berolahraga, makan makanan yang bergizi seimbang, hindari kerumunan, dan banyak-banyaklah berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran kali ini mengenai pembagian bentuk akar. Untuk memahami pembagian bentuk akar, kalian amati dulu dan pelajari uraian yang akan Ibu berikan. Nomor 1. Akar 100 dibagi dengan akar 4. Nah, akar 100 itu adalah 10 ya. Kemudian akar 4 itu 2. Jadi 10 dibagi 2 5. Mudah kan ya? Jadi nanti tergantung bagaimana kalian bisa menguasai bentuk akar itu sendiri. Contoh yang kedua, akar 36 dibagi dengan akar 9. Akar 36 itu 6, akar 9 itu 3. Jadi 6 dibagi 3 2 ya. Atau bisa juga dengan cara akar 36 dibagi 9 sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2. Hasilnya sama ya. Yang atas bagaimana Bu? Yang atas juga sama. Kalau kita mau menjabarkan dari soal yang atas ya, akar 100 dibagi dengan akar 4. Hasilnya adalah akar 25. Akar 25 itu 5. Hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja ya. Dan yang bawah juga hasilnya sama saja. Tidak ada bedanya. Ini cara menyelesaikan untuk pembagian bentuk akar. Nah, kemudian dari perhitungan yang sudah kita lakukan ini ternyata membentuk satu sifat, yaitu membentuk satu sifat akar A per akar B itu akan sama dengan akar A per B, atau akar A per B akan sama dengan akar A dibagi akar B, dengan A dan B bilangan rasional. Untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar daripada 0 ya. Ini untuk sifat yang perlu kalian pahami. Jadi kalau sudah ketemu bentuk yang seperti ini nanti tidak bingung. Untuk lebih memperjelas lagi, kita masuk ke contoh supaya kalian lebih paham. Oke, tadi ya yang pertama dipahami dulu sifatnya. Akar A per akar B akan sama dengan akar A per B, atau bisa juga dalam bentuk akar A per B sama dengan akar A dibagi dengan akar B, dengan syarat A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar dari 0. Contoh yang pertama, akar 18 dibagi dengan akar 3. Nah, kalau sesuai sifat kan berarti bentuknya seperti ini. Akar A per akar B akan menjadi akar 18 dibagi 3. Bentuknya akan berubah menjadi akar A dibagi akar B. Sama ya bentuknya ya. Jadi 18 dibagi 3 akar 6. Kemudian contoh yang kedua, 6 akar 15 dibagi 3 akar 3 sama dengan
Perhatikan, ini berarti bentuknya akar A per akar B. Ya, karena di depannya ini ada angka yang lain. Ini di depan ini ada angka yang lain, berarti kan tidak masalah ya. Karena dia merupakan bilangan rasional. Berarti 6 dibagi 3. Akarnya baru kita bagi 15 dibagi 3. Jadi 6 dibagi 3 2. Akar 15 dibagi 3 akar 5. Jadi jawabannya 2 akar 5. Itu cara menyelesaikan pembagian dalam bentuk akar 15. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Tadi untuk pembagian bentuk akar Ibu rasa sudah cukup. Kali ini kita melanjutkan ke merasionalkan penyebut suatu pecahan. Oke, sebelumnya kembali Ibu ingatkan untuk pecahan. Bentuk pecahan itu ada A per B, di mana A ini disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Ingat ya, jadi nanti kalau guru bilang penyebut, kalian tidak boleh bingung penyebut itu yang mana, pembilang itu yang mana. Dalam merasionalkan penyebut suatu pecahan itu ada panduan patokan yang harus kita pegang, yaitu pecahan tersebut masing-masing dirasionalkan dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk akar sekawan dari penyebutnya, yaitu sebagai berikut. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang A sampai ke E. Yang A terlebih dahulu. A per akar B sama dengan A per akar B dikali dengan akar B. Perlu diingat bahwa akar B dibagi dengan akar B akan sama dengan 1. Kita langsung masuk ke contoh saja supaya nanti kalian lebih paham. Untuk bentuk yang A, kita punya 10 akar 5. Dalam bentuk yang A berarti kita harus menjabarkan A per B dikali akar B per akar B, yaitu 10 per akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Gini ya, ini bentuknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah A akar B. Kita kalikan 10 dikali akar 5, berarti 10 akar 5 per akar 5 dikalikan dengan akar 5, akar 25. Kita sederhanakan, 10 akar 5 per akar 25 berarti 5. 10 akar 5 per 5 bisa disederhanakan ya, 10 dengan 5 nya jadi 2 akar 5. Nah, ini cara menyelesaikan pada bentuk akar yang pertama. Ini contoh soalnya. Bu rasa kalian bisa memahami sedikit demi sedikit supaya kalian bisa lebih paham. Nanti bisa latihan di buku paket, atau nanti kalau sudah ada LKS-nya bisa di LKS. Baik, tadi sudah untuk langkah yang A ya. Kemudian kita menuju ke yang B, yaitu C per A ditambah akar B sama dengan C per A ditambah akar B dikali A dikurang akar B per A dikurang akar B. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. 6 per 2 ditambah akar 3, bentuknya seperti ini ya. 2 nya jadi A, kemudian akar 3 nya jadi B, 6 nya jadi C. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita kalikan saja dengan penyebutnya. Kita kalikan dengan penyebutnya, tapi ingat, kalau kita kalikan dengan penyebutnya, yang tadinya di sini positif atau ditambah berubah menjadi negatif, yaitu 2 dikurangi akar 3 per 2 dikurangi akar 3. Gini ya. Kemudian tinggal kita kalikan yang atas terlebih dahulu, baru nanti yang bawah. Yang atas berarti 6 dikali 2 per 6 dikali 2 dikurangi akar 3 per, sama nih, yang bawah juga dikalikan, 2 dikali 2 dikali 2 4. Kemudian positif dikali dengan negatif, akar 3 dikali dengan akar 3, hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Karena akar 3 dikali dengan akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu adalah 3 ya. Tinggal kita selesaikan. Yang atas dulu kita kalikan, 6 dikali 2 12. 6 dikali negatif akar 3 berarti negatif 6 akar 3 per yang bawah
tinggal kita kurangi 4 dikurangi 3 1 ya. Jadi sudah selesai ini, karena dibagi 1 berarti jawabannya adalah 12 min 6 akar 3. Ini untuk contoh soal pada pecahan yang B ya. Caranya adalah seperti ini. Yang A sudah, yang B sudah, kita lanjut ke yang C. Yang C yaitu C per A min akar B sama dengan C per A dikurangi akar B dikalikan dengan A ditambah akar B per A ditambah akar B. Kita langsung ke contoh soal. 6 per 4 dikurangi akar 2. Kalau kita selesaikan sesuai dengan pedoman, nanti kan kita kalikan. Nah, ingat yang tadi sudah saya sampaikan, kalau penyebutnya negatif berarti berubah menjadi positif, berarti 4 ditambah akar 2 per 4 ditambah akar 2 gini ya. Nah, kita selesaikan yang atas terlebih dahulu. Yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah dikalikan yang bawah. Kita ke atas dulu, berarti 6 dikalikan 4 ditambah akar 2 per yang bawah, berarti 4 dikali dengan 4 16, kemudian negatif dengan positif, negatif, akar 2 dikali dengan akar 2 akar 4 itu adalah 2 gini ya. Oke, kalau sudah gini kita selesaikan. Kita tulis dulu yang atas. 6 dikali dengan 4 24, kemudian 6 dikali dengan akar 2 6 akar 2 per 16 dikurangi 2 14. Nah, bisa kita jabarkan di sini, berarti 24 dibagi dengan 14 ditambah 6 akar 2 dibagi dengan 14. Ini kita sederhanakan. Jadi 12 per 7, kemudian yang ini juga kita sederhanakan. Jadi 3 per 7 akar 2. Kalau kita tuliskan di sini ya, karena sempit, hasil akhirnya adalah hasil akhirnya 12 ditambah 3 akar 2 per 7. Ini hasil akhirnya ya. Itu adalah hasil akhir dari langkah yang ketiga, yang C. Kita lanjutkan untuk yang D. C per akar B ditambah dengan akar D. Karena sama dengan C per akar B ditambah akar D dikalikan akar B dikurangi akar D per akar B dikurangi akar D. Kita masuk ke contoh saja. D ya. 6 per akar 3 ditambah akar 2 itu akan sama dengan, kita kalikan dengan penyebutnya, berarti karena di sini dia positif jadi negatif. Akar 3 kurangi akar 2 per akar 3 dikurangi akar 2 gini ya. Kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Yang atas dulu, berarti 6 dikali akar 3 dikurangi akar 2 per akar 3 dikali akar 3 ditambah atau dikurang ya, karena positif dengan negatif. Karena positif dengan negatif jadi hasilnya negatif. Akar 2 dikali akar 2 kita kalikan yang atas dulu. 6 dikali akar 3 6 akar 3 dikurangi 6 akar 2 per 6 kurangi 2 1. Jadi hasilnya adalah 6 akar 3 dikurangi 6 akar 2 gini ya. Ini untuk contoh yang ke 4. Untuk contoh yang terakhir yaitu C per akar B dikurangi akar D sama dengan C per akar B dikurangi akar D dikalikan akar B ditambah akar D per akar B ditambah dengan akar D. Kita masuk ke contoh yang E. 6 per akar 5 dikurangi dengan akar 2 dikalikan dengan penyebutnya, berarti karena di situ negatif
karena dikalikan berarti positif ya. 5 ditambah akar 2 per akar 5 ditambah dengan akar 2. Kita kalikan yang atas dulu. 6 dikali akar 5 ditambah dengan akar 2 per akar 5 dikali akar 5 dikurangi karena negatif dengan positif, akar 2 dikali akar 2 2. Jadi 6 dikalikan ya, 6 kali akar 5 berarti 6 akar 5 ditambah 6 akar 2 per 3. Nah, kita sederhanakan dengan dibagi. 6 dibagi 3 berarti 2 akar 5 ditambah 2 akar 2. Ini jawabannya ya. Jadi cukup untuk materi merasionalkan penyebut suatu pecahan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA saja. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.